Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang biografi seorang mujaddid besar pada abad ke-12 yang mempunyai jasa besar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan banyak mempengaruhi para tokoh-tokoh umat Islam karena dakwah beliau dan pemikiran beliau ini, dan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, yang kemudian disalahartikan oleh banyak masyarakat yang membencinya dengan julukan Wahabi. Dengan julukan apa? Wahabi. Padahal namanya adalah Muhammad. Ayahnya Abdul Wahhab. Al-Wahhab ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita permainkan, hadirin sekalian. Ya, kalau kita puji maka itu alhamdulillah. Al-Wahhab nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian dibuat olok-olokan, dihina, nah itu yang tidak boleh. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadirin sekalian, termasuk seorang mujaddid, ulama besar yang ikut serta dalam mendirikan negara kerajaan Arab Saudi. Ya, kerajaan besar yang punya jasa besar terhadap negeri-negeri umat Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Banyak membantu proyek-proyek Islam, ya, dengan uangnya, dengan mengirimkan dai-dainya, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh Islam lulusan sana, bahkan orang yang belajar secara gratis, beasiswa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, negeri itu dibangun dengan dustur kitabullah wa sunnah Rasulullah, yaitu dengan Quran dan hadis, sampai sekarang tertulis di situ. Walaupun banyak kekurangan-kekurangan, tapi dialah negeri Islam pertama, hadirin sekalian, di zaman modern ini yang diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada jasa daripada Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, dan juga seorang pemimpin dari kerajaan Dir'iyah namanya Imam Muhammad ibn Saud. Makanya apa namanya itu? Namanya As-Saudiyah, Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Diambil dari kata Amir Muhammad ibn Saud yang waktu itu menjadi Raja Dir'iyah. Ya. Awalnya saat itu negeri-negeri umat Islam lagi terpecah belah. Ya,
Begitu juga kekuasaan Khilafah Utsmaniyah Turkiya itu sudah banyak merosot dan banyak sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kemaksiatan, sehingga negeri-negeri yang dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah itu banyak yang memerdekakan dan juga sudah mulai lemah dalam pengawasan, terutama di daerah Najd, ya, daerah Riyadh dan sekitarnya itu banyak kerajaan-kerajaan kecil, masing-masing punya pemerintah sendiri, punya amir sendiri, ya, seperti Uyainah punya amir sendiri, kemudian daerah Dir'iyah punya amir sendiri, begitu juga daerah Huremlah atau Huramilah itu punya daerah sendiri, ya, masing-masing punya pemerintahan dan kerajaan sendiri. Ini tidak lain daripada efek negatif perpecahan umat. Banyak sekali sudah berbuat bid'ah, khurafat dan kesyirikan saat itu, hadirin sekalian. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah munculkan seorang ulama besar sekelas Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, At-Tamimi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, "Inna Allah yab'atsu fi hadhil umma ala kulli ra'si mi'a sanah man yujaddid laha amru dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap di umat ini setiap 100 tahun seorang mujaddid, seorang ulama yang akan memperbaiki urusan umat ini, urusan agama umat ini. Nah, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu manusia sudah lupa tentang pelajaran tauhid, ya. Kebanyakan mereka dipengaruhi oleh ulama-ulama ahli kalam dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, yang kebanyakan mereka tidak peduli dengan tauhid uluhiyah. Pedulinya mereka terhadap tauhid rububiyah atau ilmu kalam, filsafat dan yang lainnya. Sehingga banyak sekali fenomena saat itu, kuburan-kuburan diagungkan, bahkan orang minta berkah kepada pohon-pohon besar, ya, kemudian mereka berzikir sambil menari dan sebagainya, hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah munculkan seorang imam besar ini, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Musharraf At-Tamimi An-Najdi. Ya, dia lahir dari kalangan orang terpandang, ya, keturunannya kakek-kakeknya banyak menjadi ulama, terutama kakeknya yang bernama Sulaiman, seorang qadhi besar, seorang ulama besar. Begitu juga ayahnya qadhi, ya, hakim di daerahnya, daerah Uyainah, yaitu Abdul Wahhab, hadirin sekalian. Kemudian dalam sejarahnya, mulai kecil Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah hafal Quran di saat usia 10 tahun. Dan ayahnya sendiri mengakui tentang keilmuannya. Kemudian diajak pergi haji. Ya, dulu perjalanan haji tidaklah seperti sekarang. Dulu sangat susah sekali, berbulan-bulan, ribuan kilometer. Ya, hampir 1000 atau 800 kilometer dari Riyadh menuju Mekah saat itu. Kemudian pada haji yang kedua kali diajak orang tuanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak langsung pulang. Dia tinggal di Mekah, dia belajar sama ulama-ulama Mekah, ya, dan juga dia pergi ke Madinah, dia belajar sama ulama-ulama Madinah. Ya, di antara ulama harismatik yang sering dia ambil ilmunya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Ya, kemudian yang kedua adalah muridnya, syekhnya ahli hadis, ya, Syekh Muhammad bin Hayyad Sindi, seorang ahli hadis. Nah, dua guru besarnya ini di daerah Jazirah Arabia. Begitu juga dia belajar agama, hadirin sekalian, sampai ke Basrah, ke Irak. Jadi banyak sekali guru-gurunya dia, jadi membantah orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak mempunyai guru. Bahkan dia mempunyai banyak guru dan mengambil sanad sekalian, ya, dari guru-gurunya itu, baik dia kitab Bukhari, Muslim dan sebagainya, dan juga kitab bahasa Arab, ya, dia kuasai semuanya. Ini menunjukkan kecerdasannya
Oleh karena itu ketika usianya 13 tahun 12 tahun itu sudah dinikahkan oleh ayahnya, sudah menikah usia segitu. Hadirin, ini menunjukkan usia remaja saat itu masih kecil, dia sudah pikirannya dewasa. Bukan seperti anak sekarang 11 tahun 10 tahun main kelereng, tapi dia sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Orang yang berakal, tidak seperti yang dituduhkan tentang istilah Wahabi ini, bahwa dia seorang alim. Ya, jangan sampai kita menuduh tanpa bukti. Suatu hari kita akan berhadapan dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pada hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, biasanya orang membenci atau orang yang takut kehilangan pengikutnya, atau karena orang bodoh, sehingga dia asal menuduh saja bahwasanya Wahabi ini begini. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini belajar ke Irak, sampai kemudian dia berdakwah kembali ke daerahnya. Pertama yang dilakukan adalah dia tiba di daerah Huraimilah, ya, daerah Riyadh, kemudian pindah ke negeri kampungnya namanya Uyainah. Ya, dia lahir sekitar tahun 1150 Hijriah dan dia wafat 1206 Hijriah. Ini sekitar 91 atau 92 tahun umurnya. 48 tahun dia habiskan waktunya untuk berdakwah. Hadirin sekalian, jadi dia itu menimba ilmu tahunan. Baru setelah mendapatkan ilmu besar banyak, dia kembali ke daerahnya, terutama Uyainah. Ya, dan dia banyak sekali terpengaruh dengan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia banyak terpengaruh dengan buku-bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Imam Ahmad. Ya, kemudian mazhab Hambali, walaupun dia tidak taklid ya dengan mazhab Hambali, tapi kebanyakan dia belajar tentang mazhab Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dalam masalah fiqhnya. Kemudian saat itu dia melihat bagaimana di masyarakatnya, bahkan kebanyakan di negeri-negeri umat Islam sudah mulai berubah. Banyak kesyirikan-kesyirikan, terutama di daerah Uyainah. Itu ada makam saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Zaid bin Khattab, di mana Zaid bin Khattab ini seorang sahabat yang terbunuh sebagai syahid pada waktu perang Yamamah. Ya, perang melawan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dia terbunuh. Nah, sama orang-orang kuburannya itu dibangun, dikasih kubah, dikasih lampu, kemudian banyak orang datang ke situ mencari barokah. Hadirin sekalian, padahal pada waktu perang Yamamah banyak sekali sahabat yang meninggal dunia. Ratusan penghafal Quran juga banyak yang meninggal. Belum tentu itu kuburannya Zaid bin Al-Khattab, belum tentu. Tapi begitulah orang-orang kemudian mengkultuskan itu kuburan. Nah, itu tidak disukai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah sarana kesyirikan. Makanya didukung oleh Amir Uyainah namanya Utsman bin Ma'mar, didukung dakwanya ini. Dia minta izin agar didukung untuk menghancurkan kubahnya itu. Maka dikirim 600 pasukan untuk menguatkan dakwanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ini akhirnya dihancurkan kubah itu. Dan memang seharusnya seperti ini. Ya, kuburan tidak boleh dibangun walaupun dia kuburan tokoh atau wali. Hadirin sekalian, hal ini berdasarkan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim, bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika waktu itu menjadi pemimpin perang diberi wasiat, ya Ali, jika kamu menguasai suatu daerah, maka lihat kalau ada kuburan yang dibangun, ratakan dengan tanah. Ratakan dengan apa? Tanah. Karena ini akan menjadi cikal bakal terjadinya kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana kaumnya Nabi Nuh al-ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ada 5 ulama orang-orang saleh mati, katanya Ibnu Abbas. Kemudian dibangun kuburannya, belum disembah masih. Sampai datang generasi berikutnya, dirayu oleh setan bahwa mereka ini orang-orang penting, para wali, para tokoh, bukan orang sembarangan, disuruh membangun patungnya. Maka dibangun patungnya.
Akhirnya datang generasi berikutnya, disembahlah itu. Ini bahaya. Bahkan termasuk sunnah anbiya, kebiasaan para nabi menghancurkan berhala. Ya, bukan membangun patung, menghancurkan patung. Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Dan juga patung-patung besar seperti Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal disuruh menghancurkan. Nah, ini adalah kebiasaan para nabi. Ya, karena ini bahaya, akan menimbulkan kesyirikan. Nah, terjadi lagi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemudian saat itu juga ada seorang wanita yang berzina. Dia bertobat kepada Allah agar minta dikisos, agar minta dirajam, ya, dirajam begitu. Ya. Akhirnya dia terus-menerus minta agar dibersihkan dirinya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab minta izin kepada Amir Uyainah, yaitu Utsman bin Ma'mar, agar dirajam perempuan ini karena permintaan perempuan sendiri. Akhirnya dirajam. Maka tersebar ini, membuat heboh peristiwa ini, ya, terutama di daerah namanya Ahsa. Sampai sekarang ada Ahsa, itu daerah Saudi. Itu ada amir yang bernama Muhammad Sulaiman bin Muhammad al-Humaid, tidak senang dengan fatwa-fatwa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya dia kirim surat kepada Amir Uyainah Utsman bin Ma'mar. Ya, di antara tulisannya adalah, apabila suratku sampai dan engkau baca, bunuh itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Bunuh. Ya, kalau enggak, saya tidak akan kirim upeti kepada kamu. Awalnya Amir Uyainah ini, hadirin sekalian, mendukung dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi karena ancaman ini dia takut juga. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menasihati, kamu harus istiqamah. Ya, ini masalah tauhid, ini penting menegakkan hukum Allah SWT. Tapi dia takut. Akhirnya disuruh pergi ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya pergi, meninggalkan Uyainah, berjalan kaki, hadirin, sendirian, tidak ada yang menemani. Semuanya takut, tidak ada yang menemani dia. Dia berjalan kaki 1 harian menuju Dir'iyah, menuju kerajaan lain namanya apa? Dir'iyah. Ya, dalam perjalanan itu menuju Dir'iyah, dia selalu membaca firman Allah dalam surah At-Talaq itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dia baca terus itu ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sampai Dir'iyah. Nah, Dir'iyah waktu itu amirnya namanya Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Dia tidak langsung menemui amirnya, tapi dia menemui sahabatnya yang juga seorang tokoh, orang yang saleh, namanya Muhammad bin Sulaim. Ya, bin Suwailim, bin Suwailim. Hadirin sekalian, dia ke rumahnya bin Suwailim ini, dijamu sama bin Suwailim. Ya, dan akhirnya dia berusaha untuk menemui Amir Dir'iyah. Ya, Dir'iyah waktu itu dia ada, yang ada istrinya Amir Muhammad bin Saud. Nah, istrinya mendengar, tahu akhirnya. Nah, istrinya inilah yang punya pengaruh besar, bisa mempengaruhi Muhammad bin Saud. Ternyata istrinya seorang yang salihah, orang yang berakal. Ketika Muhammad bin Saud datang ke rumahnya, istananya, diberitahu oleh istrinya ini, "Wahai suamiku, ya sesungguhnya kamu kedatangan seorang ulama besar, dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kesempatan, temuilah dia. Ya, kamu harus menemui di rumahnya sahabatnya bin Suwailim." Maka ditemui sama Muhammad bin Saud dengan jalan kaki, dengan beberapa pengawalnya ditemui. Ya, maka hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Wahhab ini ditawari untuk tinggal di situ. Ya, tinggal di situ, dan dia tapi harus punya janji syarat. Kalau sudah dakwanya berhasil, tidak boleh keluar dari situ. Maka kesepakatan ini disepakati oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dan bahkan diberikan motivasi. Ya, diberikan motivasi.
Kalau misalnya Syekh Muhammad Wahab berdakwah, tetap upetinya itu milik daripada keluarga Muhammad bin Saud. Katanya Syekh Muhammad Abdul Wahab, semoga Allah memberikan rezeki kepada kamu sehingga kamu tidak usah mengambil upeti lagi, ya, dan tidak tergantung kepada upeti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kamu. Maka ini sepakat, hadirin sekalian. Nah, disitulah kemudian dakwah Muhammad bin Abdul Wahab berkembang, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dakwah dibangun dengan dasar kitabullah wa sunnah Rasulullah, dakwah salafus saleh. Ya, di mana di antara ciri khas dakwah saleh memberantas kesyirikan. Banyak sekali kuburan-kuburan saat itu dibangun, ya, di negeri Arab. Maka dia berantas dengan didukung oleh kekuatan militernya Muhammad bin Saud. Inilah cikal bakal negeri Saudi, diambil dari nama Muhammad bin Saud yang kemudian sekarang menjadi nama Universitas Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud, yang sekarang punya cabang itu Libya di Jakarta itu cabangnya Universitas Imam Muhammad ibn Saud. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, hadirin sekalian, dianggap mempunyai kesalahan. Kesalahannya dia minimal ada 3. Ya, pertama, dakwanya dia mengajak orang untuk bertauhid dan menjauhi syirik. Kemudian kesalahan yang kedua, yaitu dia dengan tangan besi, maksudnya artinya memang dia didukung oleh tentara-tentara dari Muhammad ibn Saud. Ya, dan ketiga, dia memberantas TBC, takhayul khurafat. Ya, takhayul dan khurafat dan kesyirikan. Nah, itu semuanya memang dakwanya para nabi seperti itu. Makanya banyak yang membenci dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini saat itu. Ya, apalagi para penjajah dan sebagainya, lawan-lawannya nggak senang. Ya, sehingga dijuluki mazhab baru, kemudian dia benci sama Nabi Muhammad SAW. Tentunya tidaklah benar seperti ini. Ya, bahkan dia menyuruh untuk orang sholat berjamaah, menyuruh orang untuk zakat, menyuruh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya dakwah ini barokah, hadirin sekalian. Terus Amir Muhammad bin Saud sama Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, ya, mengembangkan dakwanya sampai menguasai Mekah, menguasai Madinah, dan menguasai seluruh negeri Saudi, ya, negeri Arab saat itu. Sedangkan Utsmaniyah Turkiya saat itu lemah, tidak bisa mencapai tentaranya negeri Saudi, tidak bisa, lemah karena mereka banyak terlibat dalam perbuatan syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Lemah-lemahnya khilafah Utsmaniyah, ya, bahkan sempat menyerang, tapi mereka kalah, tidak bisa. Nah, itu yang terjadi. Ya, maka berdirilah namanya Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah, ya, yang dimana urusan agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, urusan kenegaraan dipegang oleh Muhammad bin Saud sampai sekarang ini. Ya, itu kisahnya seperti itu, hadirin sekalian. Makanya sekarang ini urusan agama, misalnya fatwa dipegang oleh Al-Syekh. Al-Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti mufti sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, maksudnya Al-Syekh keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, begitu juga ada imam di Madinah itu, ya, Syekh Hussein Al-Syekh. Begitu juga urusan pemerintah diberikan kepada keluarganya Muhammad ibn Saud. Ya, walaupun orang Saudi tidak fanatik terhadap keluarganya Syekh, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dulu, mufti dulu, ya, itu bukan masuk keluarganya Al-Syekh, bukan masuk keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi karena dia orang pandai, orang alim, dia menduduki jabatan tinggi mufti. Tapi sekarang ini Syekh Abdul Aziz itu adalah Al-Syekh dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dari dakwanya ini, hadirin sekalian, banyak sekali para tokoh-tokoh Islam terpengaruh dengan dakwanya Muhammad bin Abdul Wahab, mengajak orang kembali kepada agama, ya, di atas Quran dan As-Sunnah, menjauhi bid'ah dan khurafat. Ya, walaupun akhirnya kemudian banyak sekali musuh-musuhnya yang tidak suka, hasad, iri hati, itu dua macam-macam, ya, sehingga
banyak orang, sebagian orang membencinya, tapi kalau kita berfikiran waras, ya, bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah dia mujaddid, dia seorang ulama besar, bahkan dia memiliki banyak sekali kitab muallafat, ya, misalnya kitab Tauhid itu luar biasa, kitabnya ringkas-ringkas tapi disyarah oleh banyak ulama-ulama besar. Kitabnya ringkas-ringkas, ya, isinya Quran hadis begitu, hadirin sekalian, ya. Kemudian juga dia mempunyai kitab Sirah Nabawi, Khulasah Siratul Rasul, itu juga luar biasa, menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga dia punya kitab Kashfus Syubhat, ya, Usulus Sittah, Usulus Salasah, yang kemudian disyarah oleh para ulama, ya. Ini menunjukkan ikhlasnya beliau dan ketinggian ilmu beliau, ya, sehingga dia sampai sekarang bukunya ini diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia. Intinya mengajak orang untuk kembali kepada agama, memahami Islam ini dengan pemahaman para salafus saleh, kembali kepada Quran dan hadis, menjauhi segala kesyirikan. Karena syirik ini, hadirin sekalian, bahayanya besar sekali. Orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang paling terburuk, ya, manusia yang paling terburuk di dunia ini. Makhluk yang paling terburuk itu doa Allah seperti itu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrikin, mereka itu kekal di dalam neraka selamanya, dan mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk apa? Makhluk. Ini bahaya sekali. Makanya kita harus tahu, harus belajar apa itu syirik, apa itu macam-macam syirik, karena ini bahaya. Dan orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga, haram masuk surga. Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Dan dituduh oleh Allah dia termasuk berbuat zalim yang paling besar. Nah, ini ciri dakwah salaf, hadirin sekalian, ya, yaitu apa? Mengajak orang untuk bertauhid dan memerangi kesyirikan. Beda dengan dakwah-dakwah yang lain. Na'am, betul, khamr itu maksiat, minum khamr, berbuat korupsi itu maksiat, ya, kemudian mencuri itu maksiat. Tapi ini lebih besar, ini syirik, ini lebih bahaya. Akbaru zulmun azim, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar sekali, kezaliman yang luar biasa. Orang yang mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan bisa masuk surga, neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik, yang membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, dihukum seperti itu, banjir yang luar biasa sampai melebihi ketinggian gunung yang paling tinggi di dunia ini, kalah dengan air bah itu datang dari langit dan bumi, ya, dihancurkan semuanya sama Allah karena mereka berbuat syirik. Bagaimana kaum 'Ad, sudah diutus kepada mereka seorang Nabi Hud, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dia mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tapi mereka tidak mengubrisnya. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan angin, ya, yang luar biasa yang menguasai mereka 7 malam 8 hari. Ya, membawa mereka ke langit, ya, diputar-putar dengan angin itu sampai perutnya juga dikosongkan dengan angin itu, masuk ke perutnya dan dimuntahkan semua isi perutnya. Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim 7 layali wa 8 ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin
khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Kaum 'Ad diazab seperti itu hadirin sekalian, dengan angin sarsar yang terus-menerus menguasai mereka sampai mereka dibanting dalam keadaan mancap ke tanah tanpa kepala. Diibaratkan oleh Allah seperti pohon nakhl, pohon kurma. Pohon kurma itu kan besar, karena bangsa itu besar-besar, tapi lapuk seperti dalamnya nggak ada apa-apa. Dikeluarkan semuanya isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin ini masuk ke perutnya mereka, kemarahan Allah memuncak. Begitu kepada kaum Samud, ya, fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Sedangkan Samud dihancurkan oleh Allah dengan sayhah, dengan suara yang sangat keras sekali. Bergelimpangan mereka ini karena berbuat syirik. Jadi syirik ini merusak negara, merusak tatanan masyarakat dan membuat pecah belah. Bid'ah kesyirikan ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyuruhkan ke masyarakat ya Arab saat itu jangan berbuat syirik. Dan dia lakukan itu. Hadirin sekalian, kuburan-kuburan yang diagungkan dihancurkan. Nah, ini yang kemudian banyak orang tidak suka. Ya, tidak suka dengan hal ini. Makanya kemudian dijuluki Wahabi, mazhab baru, padahal dia tidak ada mazhab baru. Ya. Ada yang mengatakan dia tidak cinta kepada Rasulullah. Kata siapa dia tidak cinta kepada Rasulullah? Dia menulis buku sirah bagus sekali, ringkas, ya, diringkas dari sirah Ibnu Hisham, luar biasa sekali. Itu menunjukkan cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Dan buku sirahnya dicetak sekarang, diterjemahkan ke banyak bahasa dunia. Ya. Nah, disinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya jasa besar, hadirin sekalian, dalam perkembangan dakwah salafus saleh di seluruh dunia. Banyak sekali tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan dakwah beliau. Tokoh-tokoh kita juga Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, ya, begitu juga Hashim Asy'ari, ya, yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ketika ke Mekah terpengaruh banyak dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga Muhammad Abdu, ya, banyak sekali terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi segala kesyirikan, ya, karena kesyirikan ini luar biasa bahaya sekali. Orang yang berbuat syirik itu dihapus semua amalnya. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah juga memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta ya Muhammad, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, amalmu akan terhapus. Kamu juga, walaupun kamu Nabi, Rasul, kasarnya seperti itu, berbuat syirik dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Tapi syirik, kalau sudah orang mati berbuat syirik, ya, belum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam. Ini bahaya sekali, hadirin sekalian. Dan orang yang berbuat syirik itu halal darahnya dalam hukum Islam, hal darahnya, hal hartanya. Sebagaimana Allah berfirman, faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Dalam surah At-Taubah ayat 5, Allah berfirman, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengantaian. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, ya, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah, sampai mereka bersaksi Muhammad Rasulullah, sampai mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan seperti itu, asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah dariku darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Apabila dia sudah salat, sudah bertauhid, ya, sudah zakat,
dia melanggar ya dihukum. Ini maksudnya bihaqqil Islam. Ya, tapi kalau dia tidak melanggar tidak boleh dibunuh. Hartanya tidak boleh diambil. Kalau dia berbuat syirik, beda hadirin sekalian. Ini menunjukkan syirik ini luar biasa, membuat marah Allah. Allah cemburu dengan orang yang berbuat syirik. Bagaimana dia istighatsah kepada selain Allah, ya, mendatangi kuburan para wali atau yang dianggap tokoh, ya, kemudian minta di situ. Ya, ziarah kubur hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mengingat mati, mendoakan yang mati ini. Tapi kemudian ziarah kubur, meminta agar disembuhkan, agar dilariskan dagangannya, wa hadza haram. Ini tidak boleh. Ini bahaya hadirin sekalian. Rasul tidak pernah mengajarkan seperti ini. Rasul mengajarkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Ya, yang maha hidup. Jangan minta kepada yang sudah mati. Ini ajaran tauhid hadirin sekalian. Ini yang diajarkan seluruh nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan pemimpin mereka, tokoh agama mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kebiasaan Yahudi itu, kebiasaan Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani itu hadirin sekalian, kalau tokoh-tokoh mereka ada yang mati, ya kemudian dikubur situ, nggak lama dibangun tempat ibadah, ditiru oleh umat Islam sekarang ini. Nah ini bahaya sekali. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menolak seperti ini hadirin sekalian. Ini kesyirikan. Ini yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Terjadi juga pada umat-umat dahulu yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga mengagungkan tokoh-tokoh, dikultuskan. Orang Yahudi sering berbuat syirik, seperti mereka membuat patung anak sapi kemudian disembah. Bayangkan, padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, tapi kemudian mereka berbuat kesyirikan. Ya, di masyarakat Islam banyak sekali hadirin sekalian orang berbuat syirik. Karena mungkin mereka belum tahu, ya misalnya menjadikan kalung seakan-akan bisa membuat sembuh, ya, atau gelang atau apa begitu, benda-benda dianggap bisa menyembuhkan penyakit atau mengirim sesajen. Kebiasaan-kebiasaan Hindu, Buddha itu banyak diamalkan oleh umat Islam saat ini. Nah tentunya ini bahaya sekali. Ya, kesyirikan ini lebih dahsyat daripada korupsi, zina. Ya, maka di antara ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberantas kesyirikan. Dan ini dakwanya para nabi. Ya, makanya banyak yang menentang. Tapi harus disampaikan masalah ini. Kalau tidak, nanti kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah lupa banyak berbuat kesyirikan, didiamkan, ini bahaya. Ya, jangan sampai bicara politik, bicara ini, tapi kita lihat masih banyak orang berbuat kesyirikan. Menggantungkan jimat, ya dibiarkan. Wah ini bahaya. Orang menggantungkan jimat termasuk berbuat syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Orang yang menggantungkan jimat ini berbuat syirik dia. Ya ini bahaya sekali. Makanya kita harus pelajari, ya, macam-macam kesyirikan yang banyak sekali dilakukan oleh umat Islam saat ini, meniru orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang Yahud, orang Nasrani. Mereka banyak berbuat kesyirikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya, dan banyak sekali jasanya sehingga mampu mendirikan negeri Islam yang kemudian mempunyai jasa besar terhadap negeri-negeri Islam yang lainnya, membantu mendirikan masjid,
kemudian mendirikan sekolah-sekolah Islam, ya, yang belum pernah terjadi ya pada gerakan-gerakan Islam yang lainnya yang bisa mampu sampai mendirikan negara. Ya, ini perlu ditiru. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini justru dia merangkul pemerintah yang ada di Uyainah, di Dir'iyah, ya, kemudian sama-sama berdakwah, sama-sama berdakwah. Ini kuat, ya, dan kemudian negeri Saudi ini menjadi negeri besar saat ini, walaupun dengan banyak kekurangannya, tapi masih mending, masih lebih baik daripada negeri kita mungkin, hadirin sekalian, jauh, ya, di mana di sana dusturnya, undang-undang pokoknya tertulis jelas sampai sekarang, Quran wa Sunnah, Quran wa Sunnah, walaupun ada kekurangan-kekurangan, ya, sehingga banyak membuat iri bangsa-bangsa yang lain. Kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu negeri miskin, bahkan listrik tahun 60-an itu masih belum ada. Ada yang mengatakan begitu, masih pakai minyak. Ya, tapi menjadi negeri yang besar dalam waktu yang cepat karena dakwah tauhid. Apabila mereka menyepelekan tauhid, maka dibuat miskin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila banyak maksiat bisa miskin lagi. Ya, makanya di antara datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, justru kita disuruh mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Jangan sampai berbuat kesyirikan. Dan harus gencar dakwah tauhid ini, karena ini permasalahan serius. Kesyirikan permasalahan serius, melebihi yang lain, hadirin sekalian, melebihi daripada pemimpin yang zalim sekalipun. Kesyirikan lebih bahaya daripada itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.